Betul itu. Saya kira seharusnya pemerintah dari awal siapkan semacam komite gugus tugas batin gitu, gugus tugas jiwa, gugus tugas mental. Tapi karena pikirannya itu mau yang cepat selesai atau menginginkan agar supaya jangan defisit anggarannya, maka hal-hal yang elementer semacam ini nggak dia pikirin. Kalau kita bayangkan misalnya setelah COVID apa yang akan berlangsung dalam keluarga? Apakah berantakan lagi keluarganya, balik lagi menjadi manusia yang anomi, manusia yang atomistik, yang relasi individualnya ditentukan semata-mata oleh materi. Jadi kalau kebijakan pemerintah dari sekarang mengajarkan kita untuk merekatkan ulang relasi-relasi individual yang terlalu jauh selama ini karena dunia materi menguasai minute details kehidupan manusia, parfum di mall dianggap lebih wangi daripada bunga di halaman rumahnya sendiri itu. Keadaan ini kan yang mau disebut sebagai the new normal sebetulnya kan. Tapi pemerintah menganggap new normal itu adalah cuma soal pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi bangkit lagi itu new normal. Padahal kita mengalami semacam revolusi psikis justru ketika krisis ini betul-betul masuk sampai ke pori-pori kita, sampai pada hembusan nafas kita, sampai pada aturan batin yang tiba-tiba berubah selama ini. Basic dari kesejahteraan itu adalah hubungan di dalam keluarga itu tadi. Jadi saya sih lebih berpikir bagaimana kita menjadi agent of change, tapi yang lebih positif supaya kita bisa memberikan aura yang positif, terutama ketika misalnya kita lagi ngomong sebelahnya anak kita nggak kepikiran sebenarnya, tapi kita mungkin marah-marah, akhirnya aura negatif itu bisa disedot, bisa diserap oleh anak kita, dan anak kita melakukan hal yang sama, yaitu imitating behavior, marah-marah juga. Karena apa? Karena aura yang tadi yang kita tampilkan itu diserap oleh anak atau orang di sekeliling kita. Nah, jadi kalau saya dengan COVID-19 ini, marilah kita sama-sama tadi memahami resiliensi kita dan kemudian ada improvement, justru perbaikan. Jadi kalau kualitas kita lebih baik lagi, pribadi kita lebih unggul lagi karena kita punya makna dalam hidup kita dan bermakna buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, salam sehat selalu. Dan untuk sahabat muslim, semoga ibadah puasanya lancar. Kembali kami hadir menampilkan diskusi cerdas dan berkualitas dengan narasumber yang selalu dinantikan kehadirannya, yaitu Mas Rocky Gerung. Kali ini akan berdialog bersama dengan seorang psikolog yang namanya juga sudah tidak asing lagi, sering tampil di media-media, yaitu Mbak Sani Budiantini, akan mendiskusikan tema dampak psikolog dari COVID-19. Demikian, selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Mereka yang berlibur, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang karantina. Pagi ini saya mau berdiskusi dengan seorang psikolog namanya Mbak Sani. Nama lengkapnya tidak begitu penting sebetulnya, karena yang penting pikirannya. Dan foto dulu. Oke. Karena persoalan kita akhirnya memerlukan keterangan psikolog. Bukan sekedar mereka yang cemas menghadapi COVID-19, tapi juga para pembuat kebijakan yang memperlihatkan perangai ugal-ugalan dalam buat kebijakan, amburadul. Jadi sebetulnya yang mesti diterapi pertama itu bukan mereka yang berkeluh kesah tentang akibat dari cabin fever atau bosan di rumah, tapi para pejabat yang gagal menyehatkan akal publik. Mereka yang perlu konsultasi ke Mbak Sani sebetulnya. Jadi pasiennya mestinya datang dari kabinet. Karena perangai ugal-ugalan itu juga bagian dari sakit jiwa itu kan. Jadi kabinet saya perhatikan itu bikin kebijakan compang-camping, saling inkonsisten. Nah itu problemnya. Jadi mungkin awalnya kita mau perlihatkan bagaimana kegagalan di dalam membuat kebijakan berakibat pada kacaunya koordinasi psikis manusia. Dan kecemasan itu tumbuh terutama di wilayah-wilayah di mana trust terhadap hierarki kekuasaan hilang. Jadi bayangkan misalnya lurah,
dengan lantang sekarang memaki-maki eksekutif, memaki-maki kabinet. Kan itu satu gejala psikopatologis dalam bidang politik, di mana kepercayaan terhadap hierarki hilang itu. Nah, ini bisa berlanjut menjadi semacam social unrest dengan ongkos psikis yang besar bagi bangsa ini. Jadi pemerintah mengkalkulasi terus biaya ekonomi dari pemulihan COVID ini tanpa memperhatikan biaya psikis yang akan berlanjut sampai mungkin 2-3 tahun ke depan, karena prediksi kita atau prediksi manusia terhadap keadaan ini membuat dia nggak bisa stabil secara emosi itu. Nah, instabilitas emosi itu akhirnya terlihat di dalam beberapa kasus di daerah yang sangat dramatis. Di Sulawesi Selatan misalnya, seminggu lalu ada berita seorang perempuan di bawah umur dibunuh oleh satu keluarga karena dianggap memalukan. Dia melakukan kopulasi, hubungan seksual dengan pacarnya, dan keluarga itu marah. Satu keluarga bersekutu di dalam keadaan ketegangan krisis COVID. 2 hari berselang saya baca di media massa juga di Medan, seorang residivis keluar dari penjara. Mungkin dia ingin ekspresikan dorongan seksualnya, seksual drive yang berlebihan. Dalam keadaan ketegangan dia pergi pada cari pacar lamanya, lalu memaksa persetubuhan. Pacarnya menolak, lalu dia bunuh itu. Jadi keadaan COVID ini menimbulkan krisis eksistensi. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah menyebabkan kejengkelan masuk ke rumah tangga. Maka yang dicari adalah korban yang paling lemah. Biasanya perempuan adalah korban yang paling lemah itu. Suami yang kehilangan pekerjaan pasti marah-marah di dapur karena istrinya telah bikin kopi misalnya. Jadi saya kira tepat sekali kalau pagi ini kita bicara sedikit, mencoba mendeteksi sebetulnya suhu mental kita masih kuat apa tidak itu. Karena kadang-kala kita nggak bisa raba itu hanya dengan memperhatikan kegembiraan orang di pagi hari olahraga. Padahal sebetulnya malam hari dia pusing memikirkan apa yang bisa terjadi besok. Jadi ini soal yang teman-teman mungkin kita bisa lakukan pembicaraan sambil mencari cara bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ada harapan di depan. Nah, harapan itu datang tentu dari kalkulasi. Setiap orang yang mampu membuat kalkulasi, dia akan mengamankan psikologinya sendiri. Tapi kalau dia gagal bikin kalkulasi, dia akan frustrasi atau mengalami gangguan general anxiety disorder atau apa istilah psikologinya, mengalami situasi delirium, dianggap gagap dan gugup untuk bersosialisasi. Jadi saya kira kita dengar lebih dahulu keterangan dari Mbak Sani. Sani ya. Dalam bahasa Inggris sane artinya berakal. Silakan Mbak Sani. Ya, thank you Mas Rocky. Menarik ya, dari sisi Mas Rocky tentunya ada cara pandang yang unik gitu ya, sesuai dengan bawaannya. Unikan tuh di Mas Rocky, makanya banyak fans di Mas Rocky ini, ya kan? Makanya orang kalau manggil Mas Rocky langsung ratingnya naik gitu, karena orang panggilnya keunikan itu. Jadi menarik ya. Nah, kalau saya memang di sini saya harus berbicara secara psikologis karena memang latar belakang saya adalah di bidang ilmu psikologi, di mana saya akan melihat secara umum. Kalau tadi Mas Rocky memang memberikan contoh-contoh individual atau berita-berita memang yang muncul, kalau saya harus memberikan dulu paparan secara umum bahwa kita memang manusia itu sebenarnya kenapa kita mengalami stres di era pandemi COVID ini? Karena sebenarnya ada 2, karena adanya ketidakpastian. Kalau kita tanya kapan selesai, nggak ada yang bisa jawab, betul kan ya Mas Rocky ya? Ya. Kapan selesai, ada nggak obatnya gitu, kita terkena apa enggak. Nah, adanya ketidakpastian ini memaksa seseorang itu menjadi stres memang. Jadi kita otak kita tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian gitu. Makanya kita kalau digantung gitu ya, orang pacaran kalau digantung tuh biasanya kesel gitu, stres dia karena ada digantung. Karena tidak ada jawaban gitu kan. Nah sama, jadi ketidakpastian ini membuat seseorang itu pasti menjadi stres. Nah yang kedua, sumber stres yang paling besar adalah adanya perubahan yang secara mendadak, tidak antisipatif begitu, dan dari berbagai aspek kehidupan.
keuangan, pola hubungan, yang udah pasti, kemudian interaksi dengan orang tuh ya, kemudian juga ruang gerak gitu ya. Perubahan ini membuat seseorang juga udah pasti akan merasakan stres nih Mas. Jadi dua ini sebenarnya sumber stres utama kenapa COVID-19 di era ini manusia mengalami stres gitu. Di luar dari tadi yang Mas Rocky bilang adanya perilaku regulasi pemerintah yang mungkin kurang matang, tapi sebenarnya nggak ada itu, ini memang kita alami dua sumber stres, ketidakpastian dan adanya perubahan yang mendadak. Nah, orang kadang-kadang bingung, ini gimana ngatasinnya gitu kan? Karena sebenarnya ini nggak bisa kita hindari gitu. Ya pasti yang harus dilakukan adalah menerima keadaan ini, menerima dulu. Kalau kita denial, kalau kita melawan, kalau kita protes, kalau kita komplain, justru stres itu makin tinggi, bukan makin reda. Gitu. Maka di situasi seperti ini kita wajib menerima keadaan ini apa adanya. Ini ya kita bisa bilang ini memang udah dari Tuhan misalnya, atau memang ini sesuatu keadaan yang membuktikan bahwa manusia itu memang lemah lah istilahnya, tidak bisa ngapa-ngapain nih dalam saat kayak begini gitu ya. Ada kepasrahan di sini. Nah, begitu kita menerima hal ini, itu secara psikologis kita akan ada ketahanan yang muncul. Karena kita manusia pada dasarnya punya kapasitas untuk bertahan. Ada kapasitas untuk beradaptasi, ada kapasitas untuk meregulasi emosi kita gitu. Nah, untuk itu setelah kita terima, kita harus regulasi emosi kita supaya emosi negatif itu kita bisa kontrol. Semakin kita bisa mengontrol emosi itu, semakin kita bisa berdamai dengan diri kita. Gitu sih Mas sebenarnya dari sisi teori untuk menekan si stres itu. Nah, yakin bahwa kita punya kapasitas tadi. Nah, banyak sekarang orang yang berpikir punya mindset negatif. Ya tadi, mindset yang negatif itu akan memunculkan perilaku negatif. Karena your mindset would become your behavior. Jadi dari pikiran itu memunculkan suatu perilaku. And your behavior would become your character gitu. Jadi karakter kita. Nah, your karakter apa? Would become your destiny. Jadi nasib kita. Jadi kalau kita negatif, ujungnya negatif. Nah, di era pandemi COVID-19 ini kita diharapkan berpikir positif. Karena dari mindset yang positif akan muncul perilaku yang positif gitu. Nah, ada dari survei dari psikologi UI yang dilakukan April tanggal 20 kemarin, udah ada hasilnya. Di sini dikatakan ternyata masyarakat Indonesia ini, karena penelitiannya lebih dari 1.000 orang ya, kita anggap ini sebagai responden yang bisa mewakili lah ya. Itu ternyata mereka itu merasa akan jauh lebih lega, lebih rilis stresnya kalau dia melakukan kegiatan positif gitu. Jadi dia menanggulangi rasa stres ini dengan melakukan kegiatan positif. Apa sih kegiatan positif? Misalnya olahraga, kemudian hal-hal yang rekreatif, kemudian hiburan ya, menonton, memasak. Kalau yang laki-laki mungkin bongkar pasang mesin misalnya. Jadi hal-hal yang kegiatan positif itu membuat diri mereka lebih percaya diri. Yang kedua adalah apa? Hubungan yang baik, support system yang baik. Hubungan dengan keluarga yang baik akan membuat diri seseorang itu merasa aman, insecure. Dibandingkan tadi, kalau Mas Rocky bilang adanya kekerasan ya dalam rumah tangga atau sensitif ya, karena memang tekanan itu membuat situasi tambah stres memang. Kenapa? Karena ada sumber stresor baru. Suami marah-marah sama istri karena kopinya nggak cepat dibuat gitu ya, atau makanan dingin dan sebagainya, itu membuat situasi tambah genting. Nah, oleh karena itu sebenarnya support system harus dibangun, hubungan harus lebih bagus. Selain itu interaksi dengan orang lain juga harus ditingkatkan frekuensinya. Tetap harus ada ngobrol, mau seminggu sekali, mau seminggu 2 kali, itu oke. Tapi ada komunikasi dengan orang luar. Yang terakhir memang adanya kegiatan yang lebih karena misalnya mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, dari hasil survei dari fakta psikologi memang mengatakan bahwa salah satunya mendekatkan diri pada Tuhan membuat diri kita jauh lebih tenang. Hal ini yang menurut saya bisa disosialisasikan karena mulai dari saat ini kalau kita tidak menyelamatkan diri kita, siapa yang mau menyelamatkan diri kita kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi ownership adalah di diri kita. Kita yang wajib harus
nanggulangi emosi kita, meregulasi emosi kita, dan mencari solusinya. Nah, memang terakhir, memang tentunya kita harus fleksibel. Manusia itu kalau terlalu rigid, itu juga susah, kepentok, dia akan kejebak. Contoh misalnya, dia lagi pengen beli mobil, tapi lagi di era COVID ini, keuangan juga lagi, istilahnya kita nggak bisa yakin akan bagus ke depan. Intinya dia bisa punya rencana, artinya itu mungkin diatur lagi. Visi misinya apa ke depannya gitu. Jadi sifat-sifat yang luxurious itu mungkin harus dipikirkan ulang, bukan berarti tidak jadi beli, tapi mungkin itu ditunda seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dengan fleksibilitas kita berpikir, kita punya solusi yang lebih baik. Tapi kalau karena top misalnya, wah harus beli branded, baju harus, ya itu susah. Karena apa? Kita akan kejebak dengan hasrat atau nafsu kita gitu. Jadi saatnya sekarang ini merevisi juga visi misi kita, menyelamatkan diri dan keluarga, termasuk ada fleksibilitas, kelenturan dalam berpikir. Itu sih Mas Rocky dari saya, supaya diri kita supaya lebih sehat secara mental begitu. Oke, tiba-tiba saya jadi sangat sehat secara mental setelah dapat kuliah 7 SKS ini. Tapi yang nggak sehat adalah kebijakan. Kan kita tadi menarik bahwa kita butuh semacam kepastian supaya the uncertainties ini cepat diatasi. Supaya si stressor itu dia dikendalikan oleh harapan. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan. Kalau ada harapan positif maka stresornya berhenti untuk menjadi radikal. Dia rada tenang dikit gitu. Tapi itu soalnya karena dalam keadaan konsultasi gangguan psikologi karena hal-hal privat mungkin lebih mudah ditangani. Tapi ini satu dunia mengalami kecemasan eksistensial. Jadi psikolog juga sebetulnya mengalami kecemasan, cuman karena psikolog memang ditrain untuk menyembunyikan kecemasannya, maka dia dapat plus point dari kedudukan profesionalnya. Jadi surplus ilmu dalam psikologi membuat dia sendiri belajar dari apa yang dulu sebetulnya dia tolak. Nah sekarang soalnya adalah pandemi ini. Jadi seluruh sistem kita gagal untuk mengucapkan harapan. Presiden akhirnya mengucapkan soal yang sama tadi, udah kita berdamai dengan COVID itu. Itu diucapkan untuk menenangkan keadaan. Tetapi real ekonomi, real social relation kan pupus itu. Jadi istilah berdamai sebetulnya atau dia fatalistis atau dia optimistis. Nah bagi presiden tentu dia optimis bahwa COVID ini akan berakhir dengan sendirinya. Semua pandemi juga akan berakhir walaupun pada akhirnya diselesaikan dengan herd immunity. Tetapi bagi rakyat kalau presiden bilang berdamai itu terbacanya presiden udah angkat tangan, udah nyerah. Maka rakyat membuat kalkulasi bahwa berarti COVID ini akan panjang dong. Berarti beras saya 5 liter itu nggak cukup buat 5 hari itu. Berarti anak-anak saya nanti akan gagal untuk memperoleh pendidikan tinggi. Jadi keadaan itu sebetulnya yang menambahkan satu lapisan kecemasan bahwa ya the uncertainties ongoing, in the making. Dan publik diminta justru untuk berdamai. Jadi ini juga menimbulkan percakapan yang sebetulnya agak aneh karena presiden sebetulnya mengucapkan hal yang baik. Mari kita berdamai dengan COVID itu, dengan corona. Tapi publik menangkapnya sebagai presiden buang badan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah kira-kira kalau ada pasien semacam itu datang konsultasi ke ruangnya Mbak Sani, apa yang mau diucapkan? Jadi pasien itu betul-betul datang karena kecemasan yang semacam itu. Anggap aja saya pasiennya. Iya, baru saya mau ngomong. Mas Rocky, welcome loh Mas, kalau mau ke saya. Ya Mas, jadi gini, memang balik-balik lagi tadi. Bagaimana seseorang itu bisa tahan terhadap suatu tekanan, itu tergantung bagaimana cara pandang, cara pikir. Semakin kita bisa melihat hal itu menjadi positif, semakin emosi yang muncul akan jadi positif. Nah, balik-balik lagi tadi Mas, misalnya tadi presiden mengatakan bahwa berdamai gitu ya. Memang bagi sebagian orang, ini menyerah, tadi Mas Rocky bilang ini menyerah nih. Tapi sebagian orang mungkin ini dia bisa deal with it gitu. Jadi dia bisa berdamai dalam arti kata karena memang tidak ada kepastian dari kapan COVID ini berakhir, dia harus
berantisipasi. Jadi jauh lebih memiliki strategi untuk antisipatif. Contoh bisa melakukan protokol yang memang sudah dicanangkan, cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker, berjarak 1-2 meter. Itu jauh lebih sifatnya konkret, Mas. Perilaku yang bisa kita lakukan dibanding kita berpikir atau tadi mempersepsi atau mengelola informasi secara negatif. Nah, saya sih pikir mungkin Mas Rocky orangnya cukup kuat secara kapasitas mental. Jadi kalaupun Mas Rocky ngeliat itu menjadi negatif, tapi secara mental cukup kuat. Nyawanya banyak kayaknya, mentalnya banyak, cukup kuat gitu ya. Thank you. Ada orang, Mas, yang berpikir negatif sedikit, dia langsung down. Dan bayangin, orang kalau down, itu staminanya akan turun. Otomatis stamina turun, itu akan menimbulkan berbagai macam gejala penyakit lainnya. Bisa sesak napas, bisa timbul juga panic attack, yang psikologis, bisa tiba-tiba sesak napas, begitu ya. Justru ini yang membahayakan, karena pikiran yang tidak mengelola informasi tidak positif, itu membuat badan kita juga terkena. Nah, ini yang saya seringkali datang klien itu ke saya, karena sebenarnya mindset-nya yang dibenerin. Tadi saya bilang, karena kita harus merubah mindset. Nah, mindset yang positif tentunya akan berbuah hasil yang positif. Nah, memang di sini, Mas, tentunya beragam macam latar belakang juga mempengaruhi, seperti edukasi, betul nggak? Usia, dari kelompok mana, misalnya partai politik mana juga bisa mempengaruhi. Saya nggak tahu, Mas Rocky, partai mana. Saya nggak tahu loh, Mas. Nah, jangan pancing saya nyerempet ke arah itu ya. Psikolog senangnya mancing ya. Oke, Lan. Jadi dari kelompok usia mana ya. Jadi itu juga mempengaruhi cara pandang. Nah, tapi balik lagi, kalau tujuan kita ingin menyelamatkan diri kita, mengubah psikis kita menjadi lebih sehat, mari kita mulai dari pikiran yang sehat gitu. Jadi kalau Mas Rocky datang ke saya, yang pertama adalah bagaimana mengubah pandangan Mas Rocky jadi positif gitu, Mas. Oke. Saya bayangkan saya keluar dari ruang konsultasi Mbak Sani, terus 2 jam kemudian saya tiba di kampung saya di Sentul sini, di atas gunung. Begitu saya nyampe, saya lihat sembakonya belum nyampe. Maka seluruh keterangan yang diberikan oleh Sani di ruang konsultasi langsung hilang. Karena ada dimensi material yang betul-betul statusnya tuh imperatif, harus ada tuh. Jadi kita membayangkan antara nasihat psikologi dan real sembako yang tidak tiba itu. Tentu kita bisa berharap bahwa ya kita kasih pikiran positif bahwa itu mungkin terhambat oleh Gojek. Oke, 2 jam ditunggu nggak nyampe juga tuh. Tiba-tiba saya buka televisi dan saya lihat, wah, nama saya tercantum di dalam daftar penerima sembako, tetapi tidak memperoleh realnya karena datanya berubah-ubah tuh. Jadi lalu saya marah lagi kan, sialan nih pemerintah ngaco segala macam. Tapi mungkin ketika saya ngomel, stresornya pergi tuh karena saya udah ngomel. Banyak orang yang ngomelnya itu berubah menjadi omelan politik. Kalau dia ngomelnya politik, lalu dia mulai memaki-maki kekuasaan, maka dia dibayang-bayangi oleh ITE. Buat nanti kalau dia ngomel di Twitter, bisa kena delik ITE. Maka dia tahan lagi ngomel itu. Dia tambah stres lagi. Dia balik lagi ke ruang konsultasinya Sani. Jadi sirkul ini bayar, Mas, bayar lagi. Jadi ini betul-betul satu keadaan yang sangat kompleks gitu. Nah, sangat bagus sebetulnya kalau ada asosiasi psikolog yang ada di desa-desa, ada di tempat-tempat di mana bisa menerangkan itu. Tetapi ada batasnya tuh, dan keterangan Sani misalnya kalau dibikin video terus diputer di RT itu kan nanti orang wah ya benar kata psikolog Sani, kita mesti positive thinking, mesti naikkan energi baiknya tuh, tekan ambang marah itu berlangsung di dalam diskusi. Begitu selesai diskusi dia pulang ke rumah tetap sama, sembako tidak nyampe. Tapi oke, itu soal yang lebih sosiologi sebetulnya. Gitu komennya. Mas, saya teringat dengan hierarki kebutuhan Maslow. Jadi kita itu manusia itu punya hierarki dari needs ya, kebutuhan seseorang.
paling dasar itu memang Maslow mengatakan adalah kebutuhan basic needs, betul ya? Makan, ya. Jadi nggak mungkin orang bikin positif mindset yang positif kalau perut lapar, mulut belum diisi gitu kan? Jadi itu nonsens sebetulnya. Jadi memang kalau kita ngomongin masalah kesejahteraan psikologis, tentunya kesejahteraan fisik sudah harus terpenuhi, biologis sudah terpenuhi, betul ya? Sandang, makan gitu. Jadi betul, nonsens kita ngomongin masalah psikologis kalau perutnya lapar gitu. Jadi saya setuju sekali Mas, kalau memang kita melihat kenyataan ketika orang nggak makan, tentunya dia harus membeli makan atau mendapat makan. Bukan dia lapar, tapi yang diomongin masalah berubah mindset, nggak kenyang Mas perutnya. Betul ya? Jadi saya setuju banget. Jadi memang itu dibenahi dulu. Basic needs terutama harus diinikan. Cuman memang gini Mas, reaksinya ada dua. Ketika kita memang perut lapar atau belum dapat sembako, kita bisa berbagai alternatif cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa marah-marah, kita bisa ngamuk ya kan, mecah-mecahin kaca gitu kan, atau kita memang bertanya kepada memang jalur yang ada gitu. Nah, memang secara psikologis saya menganjurkan memakai cara-cara yang memang tentunya yang tidak merugikan orang lain atau mengumbar amarah. Karena dengan kita mengumbar amarah, emosi itu justru membuat kita menjadi jauh lebih terganggu kesehatan psikologisnya. Ya, tentunya memang harus dengan cara-cara yang tadi mungkin yang sewajarnya, begitulah kira-kiranya Mas. Iya, tapi betul. Tapi saya nggak pernah melihat di talk show televisi narasumbernya Abraham Maslow, nggak ada. Adanya Abraham Mellow. Sehingga kita nggak bisa ukur sebetulnya pemimpin kita punya self esteem apa enggak. Jadi kalau saya sebagai citizen menganggap saya disuruh untuk self actualization atau esteem, penghargaan diri sendiri, tetapi pemimpin saya yang di atas itu juga nggak punya kepedulian, itu artinya dia nggak bisa mengaktualisasikan dirinya tuh. Karena dia dikontrol oleh oligarki, dikontrol oleh harapan palsu, dikontrol oleh APBN yang bolong. Jadi karena itu tadi saya usulkan supaya yang mesti diperiksa dulu kesehatan jiwanya itu adalah para pembuat kebijakan itu. Itu saya mau dapat keterangan singkat dari Sani itu. Seberapa jauh kalangan psikologi mendeteksi bahwa sebetulnya ada mental yang oportunistik pada, bukan sekedar pragmatis, oportunis pada para pembuat kebijakan itu. Ini Mas Rocky yang mancing saya nih kayaknya sekarang. Biasanya setelah ini saya ngomong salah dikit dicabut ntar saya ini izin prakteknya. Biasanya setelah 10 menit wawancara suka ayo. Ya, gini Mas, kalau saya percaya ketika pejabat itu naik Mas, ada yang namanya fit and proper test. Betul ya Mas? Iya. Dan proper test itu udah pasti di tes kesehatan dan tes mental. Banyak juga mungkin para pejabat yang akhirnya kesingkir karena secara mental mungkin tidak terlalu sehat gitu ya. Jadi memang saya percaya ketika para pejabat ini naik di jabatannya sudah ada fit and proper test yang melewati tes-tes psikologi, betul ya Mas. Nah, ketika mereka naik dan terjadi proses kemudian di situ berbagai macam proses yang ada, nah bisa saja memang proses mentalnya bergerak-gerak gitu loh Mas. Tergantung kepentingan, tergantung kebutuhan, situasi dan sebagainya, tergantung juga mungkin background yang di belakangnya dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya secara psikologis kita nggak bisa lagi ngejagain gitu, apalagi misalnya tekanannya lebih kuat atau Mas, diprovokasi sangat keras misalnya. Jadi sebagai psikolog, saya nggak bisa menganalisa secara umum, tapi saya yakin adanya fit and proper test bisa membuat termasuk evaluasi psikologi yang bisa dipercaya untuk menyatakan mereka sehat secara mental gitu. Iya dia. Saya nggak mau kepancing. Sekarang surat sehat mental pun bisa dibeli di Wikipedia, di Tokopedia, bisa dibeli di Bukalapak karena orang bisa jual beli surat sehat mental, surat sehat untuk bepergian segala. Oke, itu keadaan normanya begitu tuh. Tentu mesti di fit and proper test.
Tetapi ada variabel yang kemudian mengintervensi fit and proper test itu. Ada orang yang betul-betul secara mental tidak sehat, tapi karena dia menyumbang banyak pada seseorang waktu kampanye, maka dia dianggap berguna itu. Sehingga dia direkrut masuk di dalam jajaran istana. Akibatnya 2 bulan setelah direkrut, dia sudah mulai memperlihatkan perilaku untuk mencuri kebijakan, memalsukan jabatan segala macam. Tapi oke, itu hal yang saya anggap bagian buruk dari kekuasaan, yaitu nggak mau mendengar hasil dari fit and proper test yang dilakukan oleh psikolog, dilakukan oleh pejabat medis yang lain. Jadi kekuasaan selalu nggak mau mendengar. Sama seperti hari ini, kekuasaan nggak mau mendengar hasil ilmu pengetahuan tentang penyebab COVID, tentang kenapa kurva naik. Jadi rejim atau kekuasaan yang anti-sains selalu menunda kegentingan dengan mengkalkulasi untung rugi ekonominya. Jadi itu juga itu sama seperti dia minta di fit and proper test, tapi rasionalitas dia juga tidak fit and proper sebetulnya. Jadi susah bagi publik untuk menganggap bahwa yang direkrut oleh kekuasaan betul-betul fit and proper secara mental, fit and proper secara intelek. Oke, tapi itu keterangan yang baik dari Sani. Jadi sama seperti misalnya orang bertanya, kalau tukang cukur yang akan cukur rambutnya siapa itu? Dia nggak mungkin cukur sendiri, walaupun secara teknis dia bisa. Tapi secara logis tukang cukur tidak bisa dicukur oleh orang dia cukur itu. Sama seperti psikolog tidak bisa dinilai oleh dirinya sendiri itu. Kecuali kemampuan kita untuk divisibility itu. Mengandaikan bahwa ada hologram yang adalah kita, yang mengevaluasi kita itu. Tapi hologram bukan objek studi psikologi. Saya mau pergi ke tempat yang lain, ya, ke lokasi kasus yang lain. Apakah di dalam penelitian Sani atau di dalam konsultasi, entah itu tatap muka atau online, bisa diperlihatkan lebih banyak mana sebetulnya perempuan yang mengalami sebetulnya tekanan sosial, psikososial, dan daya tahan perempuan di dalam menghadapi tekanan psikososial, atau laki-laki itu? Laki-laki tentu dia gengsi buat memberitahukan keadaan mentalnya tuh. Dan itu pun udah satu problem bahwa dia lemah sebetulnya mengakui kelemahannya tuh. Oke, Mbak Sani. Memang gini, kalau dari penelitian yang kemarin dari Fakultas Psikologi UI itu yang muncul sebenarnya dari usia, Mas. Jadi dibagi kelompok usia. Memang usia yang 20 tahun ke bawah itu memang kita dapat hasil mereka lebih tertekan dengan adanya 20 tahun ke bawah. Sebenarnya usia mereka itu kan usia berinteraksi, usia mereka eksplor keluar. Banyak kegiatan dilakukan, sekolah, ya kan. Jadi mereka secara tahapan perkembangan memang itu menjadi kebutuhan mereka untuk berinteraksi di luar dan lebih banyak sebenarnya outdoor ya, activity. Nah, ketika dia sekarang ada di rumah, itu membuat mereka memang menjadi tertekan. Jadi mungkin Mas Rocky kalau anaknya di bawah usia 20 tahun, mungkin pasti ada mengalami tekanan yang sama, Mas. Karena bete, not in the mood gitu kan. Kemudian dia terpaksa melakukan school from home, ya kan. Dia nggak bisa chit-chat langsung, itu membuat mereka tuh sebenarnya jauh tertekan. Tapi memang di usia-usia 40 tahun ke atas justru tertekannya karena kita takut ketularan, takut karena kesehatan kita lebih rentan gitu ya, karena usianya mungkin juga sudah lanjut. Sudah lebih tua lah maksudnya. Nah, ini yang menurut saya harus diantisipasi. Bagaimana mereka harus dituntut juga memang membangun kepercayaan dirinya supaya tadi mereka yakin tidak tertular. Memang ada yang menarik di penelitian Fakultas Psikologi UI juga, di sini dikatakan ternyata banyak sekali orang yang ternyata tidak tahu adanya gelombang kedua dari COVID-19 ini. Nah, ini juga dikhawatirkan akan memperparah istilahnya kalau ada gelombang kedua, masyarakat tidak antisipatif. Jadi kalau saya melihatnya selain memang sosialisasi pemerintah untuk terus menggencarkan bagaimana cara melindungi diri dan orang lain, juga memberikan sosialisasi mengenai kemungkinan adanya gelombang kedua, begitu Mas. Nah, balik ke pertanyaan Mas Rocky, mana yang lebih rentan antara perempuan dan laki-laki? Yang jelas Mas, dalam pemantauan saya, laki-laki jauh lebih mudah sensitif atau lebih mudah berubah perilakunya ketika dia tertekan. Contoh, jadi lebih marah, lebih kasar, lebih mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan.
Nah, siapa kelompok rentan? Kelompok rentan itu adalah wanita dan anak. Ya, wanita dan inilah yang makanya dari laporan-laporan yang datang ke KPAI juga mengatakan bahwa tingkat KDRT juga meningkat. Kenapa? Karena tadi stres sebagai kepala keluarga yang mungkin tidak bisa dia tanggulangi, akhirnya dia lemparkan kepada sekitarnya. Makanya yang jadi korban biasanya adalah istrinya atau anaknya, begitu. Ya itu hal yang penting untuk diperhatikan misalnya oleh pemerintah, kalau kasih bantuan sosial itu sasarannya siapa itu? Karena perempuan sering dianggap sebagai manusia yang lemah gitu dibandingin pria. Tetapi sebetulnya kalau diuji daya tahan fisiknya, perempuan itu diberi fasilitas alam untuk menahan rasa sakit. Kalau laki-laki misalnya menstruasi itu hari pertama dia langsung pingsan. Kalau laki-laki bisa melahirkan, mungkin bukaan keempat dia udah meninggal tuh, karena nggak tahan rasa sakit. Tapi perempuan oleh alam dibekali dengan daya tahan fisik, sehingga dia bisa mengatasi rasa sakit itu. Tapi ada yang spesial pada perempuan, yaitu yang tidak ada pada laki-laki, yaitu mengalami misery. Saya bedain antara pain itu rasa sakit secara fisik. Kalau kulit saya terbakar, saya berteriak rasa sakit fisik. Kalau kaki saya patah, rasa sakit fisik. Kalau perut saya dibedah, itu rasa sakit fisik. Dibedah karena mau diambil appendicesnya ya, usus buntunya, bukan karena sesar ya, laki-laki dibedah ya. itu rasa sakit fisik. Tapi ada rasa sakit yang bukan pain, tapi suffering gitu. Suffering, penderitaan yang lebih bersifat mental. Suffering, menderita. Mungkin laki-laki masih sedikit menerima suffering mental. Perempuan pasti menerima itu karena soal ekonomi, soal keluarga segala macam. Tapi ada rasa sakit yang lebih dari pain, lebih dari suffering, namanya misery. Itu kita nggak tahu rebuskan, karena itu hanya ada pada perempuan yang dia pendam itu karena dia berpikir jauh ke depan. Kalau dia buka misery-nya, itu bisa jadi problem besar. Jadi mungkin dalam metafor antropologi Jawa dianggap perempuan itu kalau dia nyimpan telur di kembennya itu, diikat, itu sampai udah matang pun orang nggak tahu bahwa ada telur itu, karena dia bisa simpan energi misery itu. Nah, ini hal-hal yang membuat kita berpikir ulang tentang akibat psikis dari COVID ini, yaitu akibat dari kebijakan yang salah sasaran. Saya kira bagian ini yang nggak pernah diterangkan di dalam wawancara, talk show, atau gugus tugas datang dengan data meninggal sekian orang, bertahan hidup sekian orang, positif sekian orang. Tapi kondisi mental manusia itu kan mestinya juga diucapkan oleh gugus tugas, supaya juga kita bisa belajar bahwa juru bicara itu bukan sekedar mengucapkan statistik, tapi juga kondisi psikis dari rakyat di bawah yang mengalami tekanan itu. Juga tentu kelas menengah lebih bisa menyembunyikan, kelas atas mungkin bisa atasi itu dengan berbagai macam hiburan palsu. Tapi yang kelas bawah itu, perempuan terutama, itu tingkat kemampuan dia untuk mengatasi misery itu mungkin udah habis batasnya tuh. Ya. Gitu. Saya setuju, Mas. Jadi sebenarnya bagaimana pemerintah juga mengelola secara kesejahteraan psikisnya kan, bukan hanya statistik yang diomongin. Sebenarnya saya berkali-kali sudah memang memberikan masukan gitu ya kepada yang datang kepada saya, maupun dari sisi memang webinar seperti ini. Salah satu yang paling murah yang bisa dilakukan oleh semua orang ketika dalam kondisi seperti ini adalah membangun support system, membangun hubungan yang baik, pengertian, pemahaman, bagaimana sekarang laki-laki ikut masak air buat istrinya, bagaimana anak juga ikut nyapu buat ibunya gitu ya, bagaimana juga orang tua mendampingi anaknya belajar. Jadi membangun hubungan yang baik, tidak menyalahkan, tidak egois ya. Dan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik kalangan atas, menengah maupun bawah. Karena ini sangat murah, Mas. Membangun hubungan itu sangat murah. Asal ada pengertian, asal ada pemahaman, penerimaan dengan apa yang terjadi, itu rasanya gampang sekali. Dan ini ketika hubungan lebih baik, lebih kuat, lebih dalam, ya
tentunya masalah yang ada pun akan semakin mudah terselesaikan gitu. Karena apa? Karena kompak istilahnya begitu. Nah, inilah yang menurut saya bagian dari pencapaian insight dari COVID-19 ini. Kan bisa perselingkuhan nggak ada, betul nggak Mas? Nggak bisa dia chatting ketemu di belakang, kan ketemunya sama istrinya. Oke, ya. Ya itu. Keluarga tuh makin kuat. Biasanya sholat sendiri-sendiri, ini jamaah, kan gitu ya Mas? Jadi makan bisa bareng. Jadi rasanya sebenarnya hidayah atau insight dari ini adalah membangun kualitas hubungan keluarga yang sangat baik gitu. Kebersamaan, berbagi rasa, ini yang mesti digaungkan juga oleh pemerintah tentunya, karena membangun hubungan yang baik salah satu untuk menekan menanggulangi stres, dan justru ini akan membuat permasalahan akan jadi lebih mudah gitu Mas. Betul itu, saya kira seharusnya pemerintah dari awal siapkan semacam komite gugus tugas batin gitu, gugus tugas jiwa, gugus tugas mental. Tapi karena pikirannya itu mau yang cepat selesai atau menginginkan agar supaya jangan defisit anggarannya, maka hal-hal yang elementer semacam ini nggak dia pikirin. Ini soal serius, karena kalau kita bayangkan misalnya setelah COVID apa yang akan berlangsung dalam keluarga. Apakah berantakan lagi keluarganya, balik lagi menjadi manusia yang anomi, manusia yang atomistik, yang relasi individualnya ditentukan semata-mata oleh materi. Jadi kalau kebijakan pemerintah dari sekarang mengajarkan kita untuk merekatkan ulang relasi-relasi individual yang terlalu jauh selama ini karena dunia materi menguasai minute details kehidupan manusia. Parfum di mall dianggap lebih wangi daripada bunga di halaman rumahnya sendiri itu. Nah itu keadaan ini kan yang mau disebut sebagai the new normal sebetulnya kan. Tapi pemerintah menganggap new normal itu adalah cuma soal pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi bangkit lagi itu new normal. Padahal kita mengalami semacam revolusi psikis justru ketika krisis ini betul-betul masuk sampai ke pori-pori kita, sampai pada hembusan nafas kita, sampai pada aturan batin yang tiba-tiba berubah selama ini. Jadi bagian itu yang mau kita dalami hari ini, supaya nanti begitu COVID ini mulai mereda, keadaan psikis keluarga itu justru menguat. Jangan sampai COVID mereda, keadaan psikis keluarga juga kembali lagi pada business as usual, yaitu dirawat di mall, dirawat di salon, dirawat di spa, kan itu soalnya kan. Jadi persiapan mental harusnya jadi infrastruktur kebijakan pemerintah. Bukan beton yang diperlukan sebagai infrastruktur, tapi mental kita adalah infrastruktur untuk membangun ulang bangsa dengan cara pandang yang lain. Jadi saya kira itu itu sugesti yang bagus dari seorang psikolog yang mampu melihat dimensi non fisikal yang sebetulnya menjadi basis dari relasi antar manusia. Ya, setuju Mas. Termasuk juga empati ya, rasa peduli dengan sesama, mudah bantu orang. Kita nggak mungkin lihat tetangga susah sekarang kita diamin, pasti kita bantu. Jadi hal-hal itu juga membangkitkan rasa empati dan kepedulian sesama. Itu juga menurut saya salah satu hidayah dari COVID-19 ini sih Mas. Ya saya kira itu empati, solidaritas itu nggak diajarin di platform pelatihan, nggak diajarin di ruang guru. Itu diajarkan oleh COVID. Justru COVID mengajari kita untuk kembali pada keaslian kehidupan. Ya mungkin ada romance yang harus dirumuskan dengan cara baru, ada respect yang mesti diucapkan dengan cara lain. Jadi hal-hal simpel sebetulnya. Ya mudah-mudahan, setiap kali saya bilang mudah-mudahan, sebetulnya saya pesimis. Mudah-mudahan pemerintah mendengar bagian yang non material semacam ini. Oke, mungkin balik ke Wiwi tadi, mau ada yang menambahkan, teman yang lagi ikut diskusi atau ada pertanyaan lain? Silakan Wi. Ya makanya. Ada Debbie ya. Tadi mau ikut. Debbie atau Ayu? Ayu. Ada pertanyaan? Iya. Ada pengalaman maksudnya. Iya.
Saya pikir kalau saya sedikit memberikan, ya pasti udah pada tahu lah ya. Kalau Indonesia itu kan kita memang tidak bisa bandingkan dengan negara maju. Karena kita masih negara kembang. Kalau kita bisa membandingkan Indonesia misalnya Vietnam. Ya, satu negara sedang berkembang yang berbatasan dengan China. Tetapi pemerintahnya langsung sigap menutup border dengan China sehingga mereka tidak ada victim kematian akibat COVID. Karena apa? Karena pemerintahnya sudah tahu siapakah China itu dan apakah virus COVID itu. Karena mereka sudah biasa berhadapan dengan SARS sebelumnya dan lain sebagainya. Dan saya juga melihat walaupun misalnya Vietnam itu termasuk bangsa berkulit kuning, dia tahu misalnya siapakah pemerintah Cina. Jadi dan dia tidak takut untuk menutup border. Padahal kalau kita lihat di map, itu kan negaranya berbatasan dengan China. Jadi istilahnya kalau dia diserang secara militer oleh China dengan tank-tanknya habis kelar mereka. Tapi bangsa Vietnam itu adalah bangsa yang berbeda. Kita lihat riwayat mereka, mereka bisa mengalahkan Amerika dalam perang Vietnam. Ya, jadi kita lihat di sini kualitas dari pemimpin daripada Vietnam. Ya, jadi sebetulnya sebagai negara berkembang bukan berarti kita harus minder gitu. Jadi benar yang tadi saya bicara, kita bicara psikologi. Kita tidak perlu jadi bangsa minder. Nah, di lain pihak kita melihat Taiwan. Taiwan itu selalu berada di bawah ancaman China. Tapi pemimpinnya itu perempuan, single, tidak pernah menikah. Dia bisa berani berhadapan dengan China. Ya, jadi kita bilang di sini memang yang menentukan suatu bangsa. Pertama adalah siapakah pemimpinnya. Jadi di sini memang betul seperti katanya Mas Rocky Gerung yang memang harus diperiksa kejiwaannya itu ya pemimpinnya. I'm sorry beda. You don't have to be minder gitu. You don't have to be nggak punya nyali gitu. Ya. Because karena kan kalau memang nggak begini ya. Kalau kita benar-benar menyerap suatu ilmu keagamaan ya, equality in the eyes of God. Semua orang itu equal. Jadi kita nggak perlu minder menghadapi orang Amerika. Kita nggak perlu minder menghadapi orang apapun. Ya, jadi sebagai bangsa nggak minder. Berani bersikap. Di dalam kita juga membangun relasi. Kita berani menyatakan pendapat. Kalau memang menurut kita tidak yakin bahwa itu benar. Kita berani menyatakan pendapat kita. Even walaupun pendapat kita juga mungkin perlu di-challenge juga gitu. Karena everybody is in the learning process. Nah, hal yang kedua lagi ya, kebetulan saya memang agak jarang ya menonton televisi Indonesia, terus terang. Ya, saya paling banter misalnya melihat itu dari sosial media. Saya juga jarang baca koran, kecuali sekali-sekali saya membaca majalah Tempo. Itu pun juga saya pikir kok isinya begini gitu ya. Nah, jadi yang mau saya bilang, kita itu memang sebagai bangsa yang masih berkembang ya, kita itu memang seperti yang dikatakan oleh Mas Rocky, kita itu memang kurang peka ya. Nah, jadi memang yang saya baca adalah bahwa bansos tidak sampai oleh karena mungkin sistem digital kita yang katanya kita selalu bicara era industri revolusi 3.0, 4.0, 5.0. Padahal kenyataannya majority of Indonesian itu masih 1.0 gitu. Jadi memang ada sesuatu yang memang kita harus sikapi. Memang kita belum siap berhadapan dengan COVID, tetapi yang mungkin kita lihat juga bahwa mungkin pemimpin kita juga tidak siap gitu berhadapan COVID. Dan tidak ada satu negara pun yang siap berhadapan dengan COVID kecuali yang saya lihat yang super siap itu adalah Vietnam dan Taiwan. Vietnam dan Taiwan. Jadi memang kita nggak perlu misalnya meniru Amerika karena Amerika terlalu jauh dan mereka terlalu adidaya ya. Kita perlu mungkin meniru Vietnam atau Taiwan gitu loh. Nah, Taiwan itu udah jauh di depan kita. Ya itu sih pandangan saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hai Ayu ya. Oke. Ya. Hai Ayu. Ya, apa kabar?
Oke, saya dari Kuala Lumpur ini. Ayo Kuala Lumpur. Saya begini, saya mungkin ngelihatnya agak mikro sedikit karena saya orang UKM ya, UMKM ya, pengusaha kecil gitu ya. Tetapi dari pengalaman saya yang saya lihat adalah kita sebagai pengusaha asongan istilahnya ya, pengusaha yang betul-betul tanpa fasilitas apapun, pakai modal dengkul gitu ya. Hampir kurang lebih rata-rata 5 tahun baru kita bisa dikatakan bertahan dan bisa menggaji diri sendiri. Jadi kalau kita lihat dari ada penelitian mengatakan bahwa hanya 20% setelah 2% setelah 5 tahun pengusaha itu bisa dikatakan berhasil berusaha, tapi dalam tanda kutip ya, bukan berhasil dalam bentuk how much money they can get, berapa banyak yang dia miliki, bukan, tetapi dia berani survive dan tahu bagaimana untuk survive. Nah, saya rasa kalau kita lihat dari segi ketahanan kita terhadap COVID-19 sekarang ini, mungkin kita lihat dari segi apakah kita lihat dari segi mungkin kalau Mbak yang dari psikologis, mungkin emotional capability-nya, spiritual capability-nya, intellectual capability-nya. Saya rasa kalau yang sekarang diperlukan adalah SQ-nya dan EQ-nya, emosionalnya. Nah, sebagai UMKM biasanya mereka lebih tahu cara bertahan, lebih mampu bertahan karena mereka memang sudah mengalami proses yang panjang dan ada suatu sikap yang selalu kita pertahankan sebagai UMKM untuk bisa survive adalah ketika kita mempunyai keuntungan yang besar, aset yang besar, kita nggak perlu ngumbar-ngumbar. Kenapa? Takut banyak orang pinjam uang ke kita atau takut banyak orang deketin kita. Atau ketika kita betul-betul dalam kondisi yang paling minus sekalipun, paling bawah sekalipun, kita juga nggak mau bilang gue bangkrut gitu. Kenapa? Karena kredibilitas kita dipertanyakan. Artinya secara psikologis efek COVID-19 ini kalau bolehlah kalau adalah satu survei ya mengenai UMKM ya, bahwa mereka relatif jauh lebih bisa bertahan. Nah, kecuali ada beberapa. Satu UMKM yang disupport oleh satu sistem yang sistem pasar yang memang monopoli gitu ya, artinya koneksi sana, koneksi sini, satu. Yang kedua adalah leveraging-nya. Kalau leveraging mereka terlalu bergantung kepada perbankan, ya, perbankan bukan modal sendiri, itu memang akan rentan sekali. Kenapa? Ketika tanggal 1 yang kita pikirkan hanya ada 2, gaji staf, cicilan bank, gaji staf, cicilan bank, habis itu bayar listrik. Nah, kalau cicilan bank ini kita nggak bayar, itu dia akan menumpuk terus. Tapi kalau gaji, kita masih bisa negosiasi dengan staf kita. Nah, apa yang saya lakukan sekarang ini dengan staf-staf saya adalah berbicara hati ke hati dengan mereka. Oke, kita sudah lalui 20 tahun bersama-sama, susah dan senangnya. Kali ini kita berada pada posisi yang paling susah sekali. Bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita saling bercurhat satu sama lain? Bisa nggak kita saling kurang lebih begini? Kalian ada utang sama ibu, sama perusahaan. Boleh nggak ibu potong hutang kalian? Karena perusahaan butuh kalian sekarang ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu bisa. Dengan staf kita bisa. Tetapi dengan bank nggak bisa. Apapun yang saya ngelihat misalnya ya, katakanlah, bank secara formal bank mungkin yang kuat, BCA atau apa yang kuat mungkin bisa mengatakan, oke, boleh ditunda 3 bulan lagi. Boleh begini, boleh di rescheduling segala macam. At the end kita tahu bahwa this is about to blow up. Artinya bunga berbunga. Apalagi ketika kita meminjam yang istilahnya daily rate. Bunganya dihitung per hari. Kan bahaya itu. Nah, emotional intelligence, spiritual intelligence yang seperti Debbie bilang, itulah yang membuat kita terus bisa bertahan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menurut saya yang bisa bertahan. Dan ada yang bilang, biarlah rakyat bekerja, pemerintah nggak usah gangguin kita deh gitu loh, nggak usah gangguin kita aja, kita bisa hidup kok. Tapi dengan adanya pemerintah justru gangguin kita gitu.
dengan segala peraturan ini, peraturan itu dan segala macamnya. Gitu. Bagus banget tadi dari Debbie sama dari Ayu itu. Kalau dari Debbie itu menekankan bahwa Taiwan sangat siap banget dengan COVID-19. Kemudian juga Vietnam padahal dia lebih relatif lebih terkebelakang dari Indonesia, sekarang malah Vietnam menyusul mungkin. Kemudian satu lagi New Zealand, saya sih waktu itu kita sempat singgung juga, pemimpin perempuan relatif lebih baik dalam menanggulangi COVID-19. Ini waktu itu kita sudah singgung juga gitu. Nah kemudian Ayu, kalau Ayu lebih kepada detail curhat dari seorang pengusaha UMKM ya. UMKM, modal dengkul. Ya mungkin nanti saya belakangan aja mungkin Mas Rocky dan Mbak Sani ada input mengenai statement-statement dari Ayu dan Debbie tadi. Ya, oke, Debbie tadi poinnya jernih soal leadership. Dan memang itu problem pada akhirnya dalam keadaan krisis yang diuji adalah leadership. Dibuktikan secara empiris kemampuan perempuan untuk mengambil kendali ketika kondisi krisis itu jauh lebih efektif dari laki-laki. Dan saya kira itu paralel dengan insting perempuan untuk mengembangkan caring. Jadi kemampuan perempuan untuk mendeteksi keadaan krisis itu paralel dengan kemampuan dia untuk mengetahui kondisi janin ketika dia mengandung. Jadi perempuan terlatih untuk menghadapi krisis sejak dari rahimnya. Dia merawat bayinya dan punya kemampuan untuk mendistribusikan nutrisi yang dia konsumsi. Laki-laki nggak punya pengetahuan itu. Dengan kata lain, keadilan itu lebih dekat dengan perempuan. Karena dari awal dia mampu divisibility, membagi nutrisi untuk dirinya dan untuk bayi dalam kandungannya. Jadi berbuat adil itu udah nature dari awal pada perempuan. Karena itu ethics of care itu leadership yang dikembangkan dalam keadaan krisis hanya bisa dilakukan oleh mereka yang terlatih secara natural. Bukan karena baca buku Harvard Business School sehingga mampu menyelesaikan justice. Jadi justice pada perempuan itu melekat pada pengalaman hidupnya sehari-hari. Setiap hari dia udah paham apa itu justice, apa itu injustice. Soal harga cabai yang tidak ada kepastian, soal BPJS yang tiba-tiba dinaikkan. Kepekaan itu ada pada perempuan. Naik BPJS itu artinya uang jajan anaknya itu memusingkan ibunya di pagi hari itu. Karena dia mesti pilih bayar BPJS atau kasih jajan anaknya yang masih balita. Jadi tadi benar tuh, leadership itu ditentukan, diuji ketika situasi krisis. Dan saya kira ujian itu hari ini pada pemerintah kita, saya kasih nilai aja hasil ujian. Hari ini saya kasih nilai D-. D artinya dungu. Jadi udah dungu minus pula tuh. Lalu Ayu menerangkan sesuatu. Idenya itu tidak ada sistem ekonomi lebih human face-nya itu lebih terlihat. Kita ingin agar supaya ekonomi itu betul-betul tumbuh dari solidaritas orang kecil gitu. Dan kalau saya perhatikan 10 tahun terakhir semua pemenang Nobel ekonomi itu risetnya tentang dimensi kesosialan manusia. Sejak Amartya Sen, lalu kita pergi pada Muhammad Yunus di Bangladesh, yang terakhir juga modeling ekonometri dalam upaya untuk menemukan relasi keadilan sosial di dalam ekonomi. Jadi bring ethics back in ke dalam ilmu ekonomi itu, ke dalam kebijakan tuh. Hal yang diajarkan dari dulu oleh para pendiri ilmu ekonomi, Adam Smith, John Stuart Mill, bicara semua tentang ethics. UMKM adalah model yang paling mungkin untuk kita kembangkan justru karena konstitusi kita memberi pesan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekedar bagi banker yang berpikir akumulasi. Jadi kalau ada istilah ya UMKM itu sebaiknya dia mesti bankable. Iya memang bankable, tapi bukan diperas oleh bank gitu kan. Jadi soal-soal semacam ini yang memungkinkan kita untuk belajar dari kesulitan dan memproyeksikan harapan timbulnya jenis ekonomi baru. Entah itu berbasis etik, berbasis lingkungan, berbasis ajaran agama. Tapi yang jelas Ayu tadi memberi kritik pada sifat perekonomian yang terlalu
berorientasi pada akumulasi. Itu akumulasi. Saya kira itu komentar saya. Sani, silahkan. Ya, thank you, Mas. Saya dari aspek yang lain ya. Oke. Kalau dari sisi Mbak Debbie tadi ya, Mbak Debbie mengatakan memang kenapa Vietnam, Taiwan jauh lebih siap gitu ya. Sekarang bahkan Vietnam bagus lah ininya ya, penanganannya dibanding Indonesia tentunya. Kalau di bahasa psikologi itu ada yang namanya denial. Denial itu satu defense mechanism di mana kita menolak. Kita tidak mau menerima kenyataan, itu denial. Nah, memang kalau saya boleh jujur di sini, mungkin pemerintah kita di saat kemarin ini di bulan Desember, Januari, Februari, Maret itu orang sudah, negara lain sudah memang memberikan kabar tentang penyebaran COVID-19 ini, kalau kita lihat Indonesia masih nol. Belum ada yang menderita COVID ya waktu itu. Tapi ini sebenarnya menurut saya seperti gunung es. Yang di dalam tuh luar biasa banyaknya sebenarnya, tapi in denial. Jadi tidak mau menghadapi kenyataan bahwa memang nggak mungkin Indonesia nggak kena gitu. Dan kenapa sekarang menjadi sangat besar? Karena sebenarnya sudah ada dari kemarin-kemarin gitu. Nah oleh karena itu denial dalam hal ini membuat pemerintah tidak siap menghadapi COVID-19. Makanya meledaklah angka penderita dan lain sebagainya gitu. Korban-korban juga meledak. Ini memang disayangkan gitu. Karena kalau pemerintah ngelihat Malaysia kena, Singapura kena, ini kena kok kita enggak, kan enggak mungkin gitu. Jadi sebenarnya itu yang saya sayangkan kenapa adanya keterlambatan dalam penanganan ini, karena tadi di awalnya ada denial, ketidakmauan untuk menerima suatu kenyataan. Itu sih Mbak, kalau dari Mbak Debbie, saya setuju Mas Rocky bahwa perempuan juga memiliki tadi ya kemampuan untuk caring ya. Memang tentunya kalau kita lihat juga Mas, memang sebenarnya manusia perempuan itu kalau lihat dari tingkat usia meninggal, usia mati dibanding laki-laki, mohon maaf Mas, perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki. Secara survei mengatakan manusia perempuan itu meninggal usia 65 tahun. Kalau laki-laki 60 tahun, Mas. Iya, nggak usah minta maaf. Maaf ya. Saya ini nggak usah. Maaf, karena laki-laki sendiri di sini enggak berdua ya. Enggak, saya justru senang karena ada yang kuburin saya. Artinya apa? Artinya memang perempuan punya daya tahan mental yang kuat, ya. Lenting dia, lentur perempuan. Makanya nggak ada mati kutu sebenarnya dia. Kita terus nggak ada air kelapa dari kelapa aja Mas bisa dibuat berbagai macam, dari santan, dari bisa buat rendang, macam-macam. Ampasnya aja bisa digoreng, disangrai jadi lagi bumbu gitu. Itu perempuan lah. Nah, jadi memang tadi saya mengatakan bahwa bagaimana laki-laki belajar dari perempuan supaya memiliki daya lentur ya, daya tahan mental, supaya daya usia usia hidupnya juga naik Mas nantinya gitu. Insya Allah begitu ya Mas. Amin. Saya berupaya. Bayu sedikit. Bayu, saya setuju banget Mbak. Emotional intelligence sama spiritual intelligence, quotient ya, kita bilang quotient. Jadi emotional quotient dan spiritual quotient adalah kematangan emosi dan kematangan spiritual. Sekarang ini yang akhirnya mau nggak mau kita harus akui, ini yang membuat kita jadi bertahan Mbak. Karena kalau logika aja nggak, gimana dalam keadaan begini, logikanya kita cari duit, sekarang nggak bisa cari duit, itu kan nggak bisa. Tapi dengan kedekatan, ketahanan, kekuatan family gitu ya, hubungan, itu akan memunculkan ide-ide yang kreatif ya, dan kepasrahan terhadap Tuhan, tapi tetap berusaha. Itu nggak membuat orang akhirnya destak, tapi dia akan membangkitkan ide-ide baru yang sangat kreatif, sangat komprehensif ya, sehingga akhirnya mendapatkan bisa jadi penghasilan lebih banyak karena ide-ide tadi gitu. Karena tadi ada satu semacam suatu kematangan tadi ya, bagaimana mengelola emosi dengan baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tadi juga saya senang sekali Mbak Ayu tadi ngomong bagaimana bisa bernego dengan karyawan ya, itu kita sebut dengan winning heart. Jadi kalau kita sebagai leader sudah bisa winning hatinya karyawan, kita ngomong pasti mereka akan memahami gitu. Nah jadi balik lagi kalau kita mengacu kepada leadership di negara ini, memang seharusnya leader yang bisa winning
our heart ya, supaya ketahanan kita naik gitu ya, ide-ide kreatif tadi, ide yang sehat tadi juga muncul gitu, karena kita sudah yakin bahwa kita bersama-sama bisa melampaui ini dengan baik gitu. Itu kali Mbak Wiwi. Oke, masih ada Wi. Halo. Halo. Oh. Iya. Oh, oke. Ya, saya sih hanya mau bertanya aja ke Mas Rocky dan Mbak Sani ya. Kira-kira pengalaman atau pelajaran, lebih tepatnya mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari adanya COVID-19 ini? Tentunya banyak, saya sendiri juga kurang lebih sudah menganalisa dari sisi spiritual dan lain-lain sebagainya. Banyak sebetulnya pelajaran yang bisa diambil dengan adanya COVID-19 ini. Oke, pelajaran pertama adalah tadi soal kepemimpinan. Jadi ujian pemimpin itu bukan di pilkada, bukan di pilpres, tapi ketika diuji oleh COVID gitu. Dan kelihatannya gagal ujian. Jadi kita mulai dengan fakta itu bahwa leadership berhenti dengan akibat legitimasi amburadul. Dalam keadaan itu psikopatologi tumbuh lebih cepat daripada kebijakan ekonomi itu. Ini beban pada kalangan profesional psikologi. COVID pun mereka akan mengamati keadaan berubahnya mental publik terutama. Karena kita terpaksa harus mulai memikirkan bahwa jangan-jangan COVID ini akan menetap seperti prediksi dari WHO, bahwa kita akan hidup dengan COVID ini. Jadi mungkin sekali ada pelajaran baru untuk mulai menghargai Mother Earth, Ibu Bumi. Yang kalau saya terangkan secara agak kontroversial, bagi bumi, COVID itu adalah imunitas untuk melawan virus yang namanya manusia. Karena keserakahan manusia, karena inkonsistensi dalam kebijakan para pemimpin dunia itu. Jadi itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua adalah ide solidaritas. COVID menuntut agar supaya kita manusia menghidupkan kembali relasi-relasi psikologi keluarga, keakraban berwarga negara, ideas dari citizenship. Seolah-olah dulu kita anggap bahwa warga negara itu hanya terikat pada hukum publik. Oleh karena itu, setiap gangguan kewarganegaraan kita pergi di pengadilan. Sekarang kita diajarkan untuk menyelesaikan soal di dalam lokalitas kita. Aktifkan kembali local wisdom. Yang ketiga, kita juga sedang berakhir. Akan diisi oleh makhluk lain. Entah separuh hidup kita sekarang udah robot sebetulnya kan. Kalau kita bangun pagi, yang kita cari pertama adalah kawan robot kita, yaitu handphone. Karena itu adalah robot mini. Jadi kalau kita nggak ketemukan handphone kita, itu separuh batin kita tuh gelisah tuh. Karena kita mesti cek WA yang masuk siapa tuh. Jangan-jangan WA yang masuk itu salah masuk, dibuka oleh orang yang nggak tepat, lalu terjadi cekcok di keluarga tuh. Itu juga yang mesti kita pikirkan, bahwa separuh hidup kita sebetulnya tergantung pada microkomputer yang namanya handphone. Nah, dalam keadaan ini, kita ingin agar supaya pemerintah memikirkan kembali kemampuan dia untuk menghasilkan public policy. Selama ini dalam 2, 3, 4 tahun terakhir itu istana umbar teori tentang kita sudah masuk di dalam era 4.0 teknologi. Iya, tapi teknologi 4.0 untuk nyetak kardus bantuan presiden aja nggak bisa itu. Tertunda-tunda. Jadi nggak mungkin kita bicara tentang teknologi 4.0 kalau otak dari yang memimpin itu 0.4. Itu mesti dicek IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya, segala macam itu. Jadi sekali lagi sangat bermanfaat kalau kita belajar dari misery, dari suffering, dari painfulness yang kita hadapi hari ini. Dan berhenti untuk playfulness. Berhenti untuk membuat kebijakan yang main-main. Kalau kita main-main untuk menenangkan batin, oke, itu benar. Tapi kebijakan pemerintah nggak boleh main-main, karena itu akan jadi acuan dari mereka yang tidak membuat keputusan.
Jadi saya kira itu poin dari saya, dan ya Sani sebagai psikolog yang mengamati secara detail kondisi kebatinan, kondisi kecemasan, tentu bisa membayangkan hal yang sama seharusnya berlaku pada para pejabat negara. Karena kalau publik cemasnya skalanya, kalau saya kasih skala 1 sampai 10, publik cemasnya 9, seharusnya negara itu cemasnya 10 plus, meledak tuh. Tapi kelihatannya nggak ada tuh, pemerintah tenang-tenang aja. Walaupun kecemasan ekonomi ada, tapi kecemasan terhadap harapan hidup rakyat, kecemasan terhadap penderitaan bersama-sama itu tidak diperlihatkan. Empati negara terhadap terhadap rakyatnya tidak diperlihatkan. Faktanya adalah BPJS dinaikkan justru dalam keadaan rakyat sedang mengalami suffering secara sosial. Jadi itu sudah memperlihatkan bahwa EQ pemerintah itu 0,0. SQ-nya 0,1. IQ-nya 200 sekolah. Oke. Iya. Tadi ya komen Mbak Wiwi tadi pertanyaannya ya Mbak. Jadi apa sih hikmah dari COVID-19? Yeah. Kalau saya melihat bahwa ini manusia dikembalikan lagi kepada berpulang lagi kepada resiliensi, bahwa manusia itu punya daya tahan, kemampuan untuk bertahan dari situasi menekan dan mampu untuk mengembalikan kepulihan. Jadi mampu kembali pulih dari situasi yang menekan. Nah, kita diingatkan bahwa kita punya resiliensi itu di COVID-19 ini yang membuat kita sebenarnya menjadi tidak boleh cepat putus asa. Karena resiliensi tadi itu dimiliki oleh manusia. Kapasitas itu ada di kita. Nah, oleh karena itu, karena kita punya kapasitasnya, mari kita berpikir yang kreatif saat ini. Ya, memang kalau tadi Mas Rocky lebih melihat regulasi pemerintah, kalau saya lebih berpikir kepada prioritas. Bahwa kita ada nggak deregulasi atau ada baik atau tidak baik, paling yang prioritas adalah bagaimana mengembalikan ketahanan diri kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari saat ini. Karena balik lagi kita nggak nunggu pemerintah merubah regulasi. Yang penting kita sekarang bisa hidup, bisa makan, bisa sehat, bisa sejahtera secara psikologis begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya basic dari kesejahteraan itu adalah hubungan di dalam keluarga itu tadi. Jadi saya sih lebih berpikir bagaimana kita menjadi agent of change, tapi yang lebih positif supaya kita bisa memberikan aura yang positif, terutama ketika misalnya kita lagi ngomong sebelahnya anak kita nggak kepikiran sebenarnya, tapi kita mungkin marah-marah, akhirnya aura negatif itu bisa disedot, bisa diserap oleh anak kita, dan anak kita melakukan hal yang sama, yaitu imitating behavior, marah-marah juga. Karena apa? Karena aura yang tadi yang kita tampilkan itu diserap oleh anak kita atau orang di sekeliling kita. Nah, jadi kalau saya dengan COVID-19 ini, marilah kita sama-sama tadi memahami resiliensi kita, dan kemudian ada improvement, justru perbaikan. Jadi kalau kualitas kita lebih baik lagi, pribadi kita lebih unggul lagi, karena kita punya makna dalam hidup kita dan bermakna buat orang lain. Jadi insya Allah dengan COVID-19 selesai, atau tadi akhirnya nanti kita berdampingan, kita lebih yakin dan dipercaya diri bahwa kita memang memiliki kualitas kepribadian yang jauh lebih meningkat, lebih unggul, hubungan yang lebih kuat, lebih harmonis, dan kedepannya jauh lebih sehat secara psikologis. Itu sih kalau dari saya, Mbak. Para sahabat BWM, terima kasih saya diajak ngobrol dengan Wiwi dari BWM dan Sani psikolog, Ayu dari Malaysia, pegiat dan pesiar UMKM, dan Debbie yang mengamati perbandingan kepemimpinan antar dunia dan menemukan satu rumus bahwa leadership adalah terapi in optima forma dari keadaan krisis itu. Saya kira menarik karena kita bisa ambil segi lain dari percakapan yang sibuk setiap hari tentang COVID, tapi tanpa analisis tentang batin manusia itu. Jadi, Wiwi, terima kasih, dan saya percaya bahwa pembicaraan semacam ini seharusnya diperluas sehingga bisa menginspirasi mereka yang sedang cemas, mereka yang sedang marah,
atau mereka yang sedang gelisah. Nah, saudara-saudara, kalau saya bisa usulkan bahwa kita akan tetap mendorong pemerintah untuk mempertahankan akal sehatnya. Kalau mental sehat itu datang ke psikolog. Dan kalau Anda mau sehat, Anda pakai hand sanitizer. Sehat fisik. Kalau mau sehat mental, Anda datang ke Sani, teman saya psikolog. Dia memproduksi mental sanitizer. Sesuai namanya, sanitizer. Oke ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan Sani. Ya, thank you Mas. Ya intinya bagaimana ketahanan keluarga ini bisa menjadi ketahanan nasional dan menjadi ketahanan negara. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena tidak gampang tergerus dengan cobaan yang terjadi. Dan insya Allah ya Mas Rocky juga sebagai yang motivator gitu ya. Insya Allah bisa memberikan masukan yang positif, karena saya yakin fansnya Mas Rocky, kalau Mas Rocky bisa memberikan satu masukan positif, akan ditiru, akan diserap menjadi aura yang positif gitu. Jadi insya Allah kedepannya ditunggu saran-saran positifnya dari Mas Rocky. Ini apa? Ini nasihat apa perintah? Anjuran wajib. Oke, Sani. Oke, Awi. Oke, terima kasih ya. Ya, bye ya. Thank you Mas Rocky. Oke, ayo Debbie. Thank you Ayu. Yo. Salam buat pasien-pasienmu ya. Saya lihat ya. Bye.